I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Lima, kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah untuk menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil, maka pemerintah merancang pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Pada masa ini, pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan nasional yang berkesinambungan, di mana meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas serta mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka MPR sejak tahun 1973 sampai 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN merupakan pola pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pembangunan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sejak tahun 1970 sampai dengan 1980 dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun atau disebut PELITA, yang merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Awal pembangunan pemerintahan Orde Baru dititikberatkan pada pembangunan di sektor pertanian dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan sektor pertanian. Soeharto juga membangun dan mengembangkan organisasi atau yang disebut dengan institusi yang akan memperjalankan program-program tersebut. Pembangunan diperuntukkan untuk meningkatkan produksi beras dan kooperasi pada masyarakat pedesaan. Di sisi lain, pemerintah juga menciptakan badan urusan logistik atau yang disebut dengan Bulog. Pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan untuk memperbaiki produksi pangan nasional. Pemerintah juga mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjukkan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa. Badan Usaha Unit Desa tersebut menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, dan obat-obatan. Soeharto juga mengembangkan institusi yang mendukung pertanian lainnya seperti Institusi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian untuk menghasilkan inovasi pengembangan pertanian. Produknya yang cukup terkenal masa itu adalah varietas unggul tahan warik, atau pemerintah Orde Baru membangun pabrik-pabrik pupuk untuk menyediakan pupuk bagi petani. Saat itu, budidaya padi di Indonesia adalah terbaik di Asia. Koperasi di pendesaan terus dipacu untuk meningkatkan produktivitas sebagai kebijakan terus mengalir guna menopang kegiatan di daerah pendesaan. BUD yang semula hanya dilibatkan dalam program bimbingan massal atau Bima Sektor Pertanian Pangan kemudian ditingkatkan menjadi Koperasi Unit Desa atau KUD dengan tugas serta peranan yang terus dikembangkan. Instruksi Presiden atau Inpres nomor 4 tahun 1973 tentang unit desa dikeluarkan 5 Mei tahun 1973 menjadi tonggak yuridis keberadaan KUD. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan Industri Presiden nomor 4 tahun 1973 yang membentuk wilayah unit desa atau WILUD, pada akhirnya menjadi Koperasi Unit Desa KUD. Dari sinilah lahir penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang berada di bawah departemen. Para PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani. Pemirsa juga menjadi salah satu program pembangunan pertanian Orde Baru yang khas kelompok Capir, merupakan wadah temu bicara langsung antara petani nelayan dan peternak dengan sesama petani, menyuruh menteri atau bahkan dengan Presiden Soeharto.
Kolom Pencabir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dan berbagai daerah sampai tingkat pusat. Kolom Pencabir merupakan program Orde Baru di bidang pertanian yang dijalankan oleh Departemen Penerangan Pencabir, diresmikan pada tanggal 18 Juni 1984 dengan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor 110-Kep/1984. Yang kedua adalah kebijakan pembangunan Orde Baru dalam bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami pembangunan yang sangat pesat, seperti pembangunan sekolah dasar Inpres, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok belajar atau kerja. Semua itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pada tahun 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 10/1973 tentang program bantuan pembangunan gedung sekolah dasar, yaitu Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Dananya berasal dari penjualan minyak bumi yang saat itu meningkat. Peningkatan jumlah sekolah ini juga diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru-guru. Dan total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir pembangunan jangka panjang atau PJP 1 mencapai hampir 6,5 triliun. Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984 di akhir pelita atau pembangunan 5 tahun yang ketiga. Dalam sambutan peresmian wajib belajar saat itu, Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program ini tidak murni sebagai kebijakan wajib belajar yang memiliki unsur paksaan dan sanksi bagi yang melaksanakannya. Pemerintah hanya menghimbau orang tua agar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. Negara bertujuan terhadap penyediaan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, peralatan sekolah, di samping tenaga pengajarnya. Untuk itu, kemudian muncul program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA. Dalam upaya memperkuat GNOTA, diterbitkanlah surat keputusan bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama. Keberhasilan program wajib belajar 6 tahun ditandai dengan kenaikan angka partisipasi sekolah dasar atau SD sebesar 1,4%. Angka partisipasi SD menjadi 89,91% di akhir pelita yang keempat. Kenaikan angka partisipasi itu menambah kuat niat pemerintah untuk memperluas kelompok usia anak yang ikut program wajib belajar selanjutnya menjadi 7-15 tahun atau menyelesaikan tingkat sekolah menengah pertama atau yang sering disebut dengan SMP. Program wajib belajar telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar. Fokus pembangunan saat itu adalah yaitu peningkatan secara kuantitatif, baru kemudian memperhatikan kualitas atau mutu pendidikan. Keluarga berencana. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan KB. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%. Dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan ini melalui program KB yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Berbagai kampanye mengenai perlunya KB dilaksanakan pemerintah, baik melalui media massa, cetak, dan elektronik. Pada akhir tahun 1970-an sampai akhir 1980-an di TVRI sering diisi acara-acara mengenai pentingnya KB, baik itu melalui berita, hiburan, maupun film-film.
Selain di media massa, di papan iklan di pinggir-pinggir jalan pun banyak dipasang mengenai pesan pentingnya KB. Demikian pula dalam mata uang koin Rp100 dicantumkan mengenai KB. Hal itu menandakan bahwa Orde Baru sangat serius dalam melaksanakan program KB. Slogan yang dimunculkan dalam kampanye KB adalah 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF bahkan mengemukakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi. Tahun 1979, Puskesmas tidak ada penelitian untuk dikembangkan piranti manajerial perencanaan dan penilaian Puskesmas, yaitu microplanning dan stratifikasi Puskesmas. Pada tahun 1984, dikembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu KIA, KB, gizi, penanggulangan diare dan imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan, pada waktu-waktu tertentu, untuk promosi dan distribusi vitamin A, Fe, garam yodium, dan suplemen gizi lainnya. Bahkan, posyandu saat ini juga menjadi andalan kegiatan penggerakan masyarakat atau mobilisasi sosial seperti PIN, campak, dan vitamin A. Perkembangan Puskesmas menampakkan hasilnya pada era Orde Baru. Salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan masyarakat posyandu. Perkembangan pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Yelei Mena dan Dr. Pata pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian, didirikan health center di 8 lokasi yaitu di Indrapura, Sumatera Utara, Bojongloa, Jawa Barat, Salaman, Jawa Tengah, Mojosari, Jawa Timur, Kesiman, Bali, Metro Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan. Kegiatan Puskesmas saat itu dikenal dengan istilah basic. Ada basic 7, basic 13 health service yaitu KIA, KB, Gizi Mas, Kesling, P3M, PKM, BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, Lab, pencatatan dan pelaporan.